Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Anton Nur Widiantara. Saya di sini bertugas untuk memberikan penyuluhan kesehatan tahap 6 besar pada pemirsa sekalian. Nafsa, apa itu nafsa? Jadi di masyarakat kita, kita tentu sudah pernah mendengar kata nafsa. Nafsa itu pengertiannya adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jadi nafsa ini merupakan zat yang bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang dan bisa menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikologi. Kemudian nafsa itu ada 3 yang termasuk nafsa. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Mari kita belajar satu persatu tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah narkotik. Narkotik atau narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, itu adalah narkotika, definisi dari narkotika. Narkotika ini contohnya adalah 1. Heroin, 2. Kokain, 3. Ganja, 4. Morfin, 5. Betadine, dan 6. Kodein. Nah, ini contoh-contoh yang termasuk narkotika. Kemudian yang kedua, psikotropika. Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika ini zat yang nanti bersifat berkhasiat untuk psikoaktif serta bisa mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental maupun perilaku. Itu psikotropika. Contoh dari psikotropika: 1. Ekstasi, 2. amfetamin, 3. fenobarbital, 4. diazepam. Nah, ini adalah contoh dari psikotropika. Psikotropika ini ada beberapa yang dipakai untuk pengobatan yang digunakan untuk menurunkan keluhan nyeri pada pasien. Tapi ini harus sesuai dengan dosis dan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga yang termasuk nafsa adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Jadi zat adiktif ini merupakan zat tambahan yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotik dan psikotropika. Contoh adalah minuman alkohol. Minuman alkohol ini bisa berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan bisa menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi. Kemudian yang kedua, inhalasi, gas yang dihirup dan solvent. Jadi contoh zat adiktif yang misalnya adalah inhalasi atau gas yang dihirup serta solvent, zat pelarut. Misalnya lem yang berbau khas dan itu kalau dihirup nanti bisa menyebabkan ketergantungan. Kalau menghirup terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang ketiga, contoh dari zat adiktif adalah tembakau. Tembakau ini di dalamnya ada nikotin.
yang mana nikotin bisa mempengaruhi tubuh yang mengkonsumsinya, sehingga bisa kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari zat adiktif. Kemudian dampak yang bisa timbul bagi orang yang mengkonsumsi nafsa. Ada beberapa dampak yang timbul bila orang itu mengkonsumsi nafsa. Dampak yang pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik ini bisa ditemui pada orang yang mengkonsumsi nafsa. Misalnya sering sakit kepala, ya, mual, muntah, ya, dan lain sebagainya. Itu dampak fisik. Yang kedua, dampak psikis. Ya. Dampak psikis ini juga bisa terjadi pada orang yang mengkonsumsi nafsa. Contohnya adalah lamban bekerja, kemudian sulit berkonsentrasi. Nah, ini adalah dampak psikis. Berikutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial ini adalah dampak yang ditimbulkan di dalam hubungan sosial. Contohnya misalnya adanya tindakan asusila, kemudian antisosial, dan dampak sosial yang lain. Nah, itu adalah beberapa dampak yang terjadi apabila mengkonsumsi nafsa. Kemudian bagaimana apabila ada orang yang sudah mengalami ketergantungan nafsa, bagaimana cara penanganannya? Di dalam teori ada dua hal yang dijelaskan untuk menangani orang yang sudah terkena nafsa. Tadi kita teorinya ya. Jadi ada dua hal di dalam upaya penanganan nafsa. Yang pertama adalah detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun atau zat narkotik atau zat adiktif dari dalam tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Jadi di dalam detoksifikasi ini kita nanti akan menghilangkan racun yang sudah masuk dalam tubuh pasien atau orang yang mengkonsumsi nafsa ini dengan cara menghentikan total maupun menurunkan dosis secara pelan-pelan. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan cara penanganan orang yang terkena nafsa dengan cara pemondokan yang dilakukan agar pengguna nafsa itu bisa kembali sehat, meliputi sehat jasmani, fisik, sosial, dan rohani. Jadi rehabilitasi ini bisa digunakan untuk menangani orang yang sudah terkena nafsa dengan cara dipondokkan, ya, diberi pemondokan tertentu. Di situ diberikan terapi-terapi supaya tidak terjadi lagi ketergantungan pada nafsa dengan diberikan terapi aktivitas kelompok, terapi sosial, kemudian terapi religi, terapi religius, ya. Sehingga orang yang pecandu nafsa itu bisa akan sehat kembali, ya, dan bisa berhubungan sosial dengan baik lagi. Itu untuk rehabilitasi. Jadi tadi saya sudah menyampaikan materi penyuluhan kesehatan tentang nafsa, pengertian, kemudian yang termasuk nafsa, kemudian dampak dan penanganannya. Saya simpulkan di sini bahwa nafsa itu merupakan zat yang bisa mempengaruhi fisik maupun psikologi dan bisa menimbulkan ketergantungan, terdiri dari narkotik, psikotropik, dan zat adiktif. Kemudian kalau dikonsumsi, orang yang mengkonsumsinya itu akan terkena dampak fisik,
psikis maupun sosial. Nah, serta cara penanganannya dengan detoksifikasi dan rehabilitasi. Ya. Itu kurang lebihnya dari penyuluhan kesehatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.